Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Irma SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi atas kesempatannya kepada kelompok kami dan terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Perkenalkan, saya Desi Nurahmiati selaku moderator dari kelompok 3 dengan teman-teman saya Nurul Inayah Abnur, Alia Suraya Ahsar, Rifka Cahya Amalia, Lili Aprilia, dan Fahria Arifin. Adapun pada topik ini kami akan membahas mengenai anemia pada balita. Untuk jurnal pertama, saya persilahkan kepada Nurul Inayah Abnur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk jurnal yang pertama judulnya yaitu Anemia in the Pediatric Patient. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu anemia merupakan kelainan hematologi yang paling umum ditemukan pada bayi dan anak-anak. Sekitar seperempat dari populasi dunia menderita anemia. Hampir 2 miliar orang dengan hampir setengah dari anak-anak berusia kurang dari 5 tahun. Anemia dikaitkan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada anak-anak, terutama anak-anak usia prasekolah. Ada juga penyebab anemia, baik yang diturunkan maupun yang didapat, dan penyebab ini sangat bervariasi pada populasi di seluruh dunia. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan tinjauan menyeluruh mengenai anemia pada anak-anak, terutama prevalensi global, penyebab utamanya seperti anemia defisiensi besi, hemoglobinopati, infeksi, dan penyakit kronis, serta menyajikan pendekatan diagnostik yang melibatkan riwayat pasien, pemeriksaan fisik, dan pengujian laboratorium serta menyoroti perkembangan terbaru dalam pengobatan anemia, termasuk pengujian genetik, terapi farmakologis, dan pengobatan berbasis terapi gen. Untuk penelitian ini menggunakan metodologi yaitu tinjauan literatur dan menggunakan data sekunder dari sumber seperti WHO yang digunakan untuk membahas prevalensi anemia. Hasil dari penelitian ini yaitu kekurangan tembaga dapat disebabkan oleh asupan yang tidak memadai, seperti yang terjadi pada anoreksia nervosa, malnutrisi, pola makan vegan, nutrisi parenteral, dan makanan pasca pylorus. Peningkatan permintaan seperti yang terjadi pada wanita hamil atau saat menyusui, dan bayi prematur yang sedang bertumbuh. Metabolisme tembaga yang tidak normal seperti yang terjadi pada penyakit Menkes dan hiposeruloplasminemia familial dan penyerapan yang tidak memadai atau peningkatan kehilangan pada penyakit radang usus, penyakit Crohn, penyakit celiak, dan baru-baru ini setelah operasi bariatrik. Kekurangan tembaga memiliki manifestasi neurologis dan hematologis. Temuan neurologis meniru degenerasi gabungan subakut, mieloneuropati, dan neuropati optik. Manifestasi hematologis ini meliputi anemia, tetapi kadang-kadang dengan neutropenia dan trombositopenia. Hal ini mirip dengan mielodisplasia, pemeriksaan sumsum tulang yang menunjukkan prekursor eritroid displastik dengan sideroblast cincin, tunas nuklir, dan multilobulasi. Hal ini tidak seperti MDS. Sumsum tulang yang kekurangan tembaga menunjukkan vakuolisasi sitoplasma dalam sel eritroid dan miolit. Temuan hematologi dapat dipulihkan dengan suplementasi tembaga, sedangkan manifestasi neurologis hanya dapat dipulihkan sebagian. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu anemia merupakan masalah yang umum ditemui pada pediatri. Terdapat diagnosis banding yang sangat luas
dan dapat dipersempit dengan peninjauan yang cermat terhadap riwayat pasien dan juga keluarganya, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium. Pengetahuan dan penerapan strategi pengobatan yang tepat juga akan memberikan hasil yang terbaik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk jurnal berikutnya akan dipaparkan oleh Lili Aprilia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan jurnal kedua berjudul The Long-Term Clinical Course of Protein Losing and Therapeutic Combined with Iron Deficiency Anemia in Korean Toddlers, Possible Association with Cow's Milk Protein. Next. Adapun latar belakang dari jurnal ini, enteropati atau kehilangan protein atau biasa disingkat dengan PLE adalah kondisi langka yang ditandai dengan kehilangan protein gastrointestinal yang berlebihan, seringkali disertai hipoalbuminemia dan edema. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara PLE dan anemia defisiensi besi atau IDA yang sering terjadi pada bayi dan balita akibat konsumsi susu sapi yang berlebihan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan perjalanan klinis jangka panjang pasien yang didiagnosis dengan PLE yang dikombinasikan dengan IDA, serta untuk menyarankan strategi penilaian dan manajemen yang tepat. Adapun metodologi penelitian ini dilakukan secara retrospektif dengan menganalisis catatan medis pasien yang didiagnosis dengan PLE dan IDA di 2 rumah sakit Universitas Nasional di Korea Selatan antara tahun 2015 hingga tahun 2022. Data yang dikumpulkan mencakup karakteristik klinis, laboratorium, endoskopi, dan radiologis. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik PASW dengan tingkat signifikan di mana P kurang dari 0,05. Adapun hasil penelitian, sebanyak 10 pasien terdaftar dalam penelitian ini. Rata-rata usia pasien adalah 26,7 bulan dengan durasi tindak lanjut rata-rata 9,4 bulan. Hasil menunjukkan bahwa waktu normalisasi hemoglobin dan albumin lebih cepat pada pasien yang menghilangkan susu sapi dari diet segera setelah didiagnosis dibandingkan dengan mereka yang tidak mengubah pola makannya. Adapun kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa eliminasi lengkap protein susu sapi harus dipertimbangkan sejak dini dalam pengelolaan PLE dan IDA, terutama jika parameter laboratorium tidak kembali normal meskipun sudah ada suplementasi zat besi. Next. Adapun kelebihan penelitian, yang pertama relevansi klinis, menyediakan wawasan penting tentang manajemen PLE dan IDA pada balita. Kedua, metodologi retrospektif, menggunakan data nyata dari catatan medis untuk analisis. Dan adapun kekurangan penelitian, ukuran sampel kecil hanya melibatkan 10 pasien, sehingga hasil mungkin tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, desain retrospektif, mengandalkan data historis dapat mempengaruhi akurasi informasi yang telah dikumpulkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk jurnal ketiga akan dipaparkan oleh Rifka Cahaya Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi jurnal ketiga dengan judul Prevalence of Anemia Among Toddlers 12 to 36 months in Urban Area of District Rohtak, Haryana. Next. Latar belakang. Jadi, anak-anak dianggap sebagai aset penting bagi suatu negara dan kesehatan mereka, sebagai salah satu indikator penting negara yang sehat. Anemia gizi merupakan bentuk anemia yang paling umum di seluruh dunia. Hampir setengah dari kasus anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi lainnya seperti vitamin B12 dan asam folat juga merupakan faktor penyebab dari anemia.
Adapun prevalensi angka anemia di India diperkirakan mencapai 58,4%, sedangkan di Haryana mencapai 69,6%. Anak usia 6-59 bulan mengalami anemia di wilayah perkotaan Haryana, dan prevalensinya mencapai 72% di wilayah perkotaan distrik Rohtak. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperkirakan prevalensi anemia pada balita usia 12-36 bulan dan menentukan faktor-faktor apa saja yang terkait. Metode penelitiannya ini menggunakan studi cross-seksional, dilakukan pada balita usia 12-36 bulan di area praktik lapangan perkotaan Rohtak, Haryana. Yang kedua, data ini tuh dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS versi 20. Yang ketiga, penelitian kadar hemoglobin atau Hb-nya darah peserta ini penelitian menggunakan metode asam hematin Sahli. Next. Adapun hasil penelitiannya, responden dalam penelitian ini tuh sebanyak 170 responden, dan hasilnya lebih dari separuh, 55,9%, sebanyak 94 responden anak perempuan, dan 44,1%, sebanyak 76 responden adalah anak laki-laki. Prevalensi anemia secara keseluruhan ditemukan sebesar 62,4%, dengan anemia ringan 41,8%, anemia sedang 17,7%, dan anemia berat 2,9%. Anak-anak yang mengonsumsi suplemen zat besi secara teratur ditemukan memiliki kemungkinan 6.625 kali lebih besar untuk tidak mengalami anemia dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi suplemen zat besi. Adapun kesimpulan dari jurnal yang saya review, anemia merupakan penyebab utama pada anak-anak. Dalam penelitian ini tuh ditemukan bahwa prevalensi anemia sangat tinggi, yaitu 62,4% pada anak-anak usia 12-36 bulan. Setiap upaya harus dilakukan untuk menanggulangi anemia pada anak-anak melalui pendekatan seperti pendidikan gizi ibu, pemantauan pertumbuhan, suplementasi gizi, rehabilitasi gizi, dan diagnosis dini, serta pengobatan morbiditas selain menyediakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Oleh karena itu, tindakan intervensi yang tepat seperti suplementasi zat besi dan asam folat dan pendidikan kesehatan gizi harus diperkuat. Masyarakat perlu didorong untuk melakukan diversifikasi pola makan mereka dengan mengonsumsi makanan kaya akan zat besi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk jurnal keempat yang akan dipaparkan oleh Alia Suraya Ahsar, kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk jurnal keempat yaitu Distortion Product Autoacoustic Emissions in Newborn Babies with and Without Late Term Maternal Iron Deficiency Anemia. Next. Jadi, latar belakang dari jurnal ini adalah penelitian pada hewan telah menunjukkan bahwa anemia defisiensi besi atau IDA pada ibu dapat mengakibatkan penurunan sel-sel rambut sensori koklea dan penurunan amplitudo emisi otoakustik produk distorsi atau DPOAE pada marmut muda. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari fungsi sel-sel rambut koklea menggunakan DPOAE pada bayi manusia yang baru lahir dengan IDA pada ibu. Penelitian saat ini meneliti efek IDA pada ibu terhadap DPOAE pada bayi baru lahir. Next. Untuk metode yang digunakan yaitu sebanyak 110 bayi baru lahir dengan usia kehamilan 34 minggu dipertimbangkan dan digunakan desain antar subjek. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu normal, sebanyak 61 bayi tanpa IDA maternal ringan, sebanyak 28 bayi dengan IDA maternal ringan,
dan sedang, 21 bayi dengan IDA maternal sedang. Darah tali pusat dikumpulkan dan di POAE dicatat untuk setiap bayi untuk rentang frekuensi 1 hingga 8 kHz dengan rentang intensitas. Next. Dari hasil penelitian ini menunjukkan analisis DP-gram dan fungsi input-output DP menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan di antara kelompok normal, ringan, dan sedang dalam keberadaan DP-OAE secara keseluruhan serta amplitudo di seluruh frekuensi atau intensitas. Selain itu, korelasi keseluruhan indeks RBC dengan amplitudo DP-OAE di seluruh frekuensi serta kemiringan fungsi tidak menunjukkan hubungan. Next. Kesimpulannya, penelitian saat ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh di IDA ibu pada akhir masa kehamilan terhadap DPOAE bayi baru lahir. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk jurnal yang kelima akan dipaparkan oleh Fahria Arifin. Kepadanya saya persilahkan. Adapun latar belakangnya yaitu anemia defisiensi besi atau IDA merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di kalangan balita yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan kesehatan mereka secara keseluruhan. Mengidentifikasi prevalensi dan prediktor IDA dapat memandu intervensi yang ditargetkan untuk mengurangi dampaknya. Studi berbasis populasi ini bertujuan untuk menilai prevalensi IDA di kalangan balita dan mengidentifikasi prediktor demografi, pola makan, dan sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap perkembangannya. Adapun metode penelitiannya, analisis cross-seksional dilakukan pada sampel 100 balita berusia 12-36 bulan. Data tentang kadar hemoglobin, asupan makan, status sosial ekonomi, dan faktor terkait kesehatan lainnya dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan prevalensi IDA dan faktor risiko terkaitnya. Hasil penelitiannya yaitu prevalensi IDA dalam populasi penelitian adalah 20%. Usia dan jenis kelamin merupakan prediktor demografi yang signifikan dengan prevalensi yang lebih tinggi diamati pada balita berusia 24-36 bulan dan perempuan 24-36 bulan sebanyak 30% dan perempuan 22%. Faktor makanan termasuk durasi menyusui dan keragaman makanan juga memengaruhi prevalensi IDA dengan pemberian ASI eksklusif selama lebih dari 6 bulan dan keragaman makanan yang tinggi dikaitkan dengan tingkat prevalensi yang lebih rendah. Prediktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan orang tua menunjukkan hubungan yang jelas dengan pendapatan dan pendidikan yang lebih rendah berkorelasi dengan prevalensi IDA yang lebih tinggi. Adapun kesimpulannya, yaitu penelitian roti etiologi IDA yang beragam di kalangan balita, menekankan pentingnya pemberian ASI, keragaman makanan, dukungan sosial ekonomi, dan akses layanan kesehatan dalam mencegah IDA. Baik, itulah dari saya. Baik, selanjutnya jurnal terakhir mengenai anemia pada balita yaitu The Prevalence and Predictor of Iron Deficiency Anemia in Toddler, a Population-Based Study. Next. Adapun latar belakangnya yaitu anemia adalah suatu kondisi di mana hemoglobin berada di bawah nilai normal.
Anemia defisiensi zat besi secara tidak proporsional mempengaruhi anak-anak di bawah usia 5 tahun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan efek yang berpotensi tidak dapat dipulihkan pada fungsi kognitif. WHO memperkirakan bahwa 43% anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami anemia di seluruh dunia, dan 42% anemia anak-anak disebabkan oleh defisiensi zat besi. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memeriksa kadar hemoglobin dan status anemia pada bayi di bawah usia 6 bulan di pedesaan di negara Cina. Next. Metode penelitiannya yaitu dilakukan dengan metode survei cross-seksional, yaitu mengumpulkan data di antara bayi di bawah usia 6 bulan dan pengasuh utama mereka di Sichuan atau Tiongkok. Anemia didefinisikan menggunakan ambang batas WHO dan Asosiasi Pediatri Tiongkok. Regresi linear multivariabel digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan di antara dua kelompok usia kurang dari 4 bulan dan 4-5 bulan. Next. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu rata-rata keseluruhan kurang lebih standar defisiensi kadar hemoglobin adalah 1106,3 gram per desiliter. Sekitar 62,6% bayi sampel mengalami anemia menggunakan ambang batas WHO dan 20,5% mengalami anemia menggunakan ambang batas Asosiasi Pediatri Tiongkok. Angka anemia meningkat seiring bertambahnya usia dalam bulan. Regresi linear multivariabel mengungkapkan bahwa kadar hemoglobin yang lebih rendah secara signifikan berhubungan dengan berat badan lahir rendah dan persalinan melalui operasi sesar. Next. Adapun kesimpulannya, studi ini memberikan bukti yang dapat diandalkan tentang prevalensi anemia yang relatif tinggi di antara bayi di bawah 6 bulan di pedesaan Cina daripada wilayah lain. Dengan peningkatan prevalensi anemia pada usia bayi, pencegahannya mengharuskan praktisi kesehatan masyarakat dan pembuatan kebijakan harus mengalihkan fokus ke setidaknya usia 4 bulan, bukan hanya awal yang umum pada usia 6 bulan. Bayi dengan berat badan lahir rendah dan dilahirkan melalui operasi sesar sangat terkait dengan kadar hemoglobin yang rendah. Ini juga memerlukan penanganan berbagai peluang yang tersedia untuk pencegahan kehamilan saat lahir dan selama 6 bulan pertama kehidupan. Studi masa depan harus lebih jauh memeriksa hubungan antara operasi sesar dan anemia yang terjadi pada bayi, khususnya dalam pengaruh seperti Cina, di mana prevalensi operasi sesar sangat tinggi, untuk mengembangkan protokol yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan dan perkembangan pada masa bayi. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kelompok remaja putri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.